Kalian tahu nggak? Ada satu anime yang kelihatannya imut banget. Karakternya kecil, desain dunianya indah, bahkan sekilas mirip anime petualangan yang santai. Tapi jangan tertipu, karena semakin dalam kalian masuk ke dunia ini, semakin besar juga rasa putus asa yang bakal kalian rasain. Anime itu adalah Made in Abyss. Yang bikin anime ini spesial bukan cuma karena ceritanya gelap, tapi karena dunianya terasa benar-benar hidup. Abyss bukan sekadar lubang raksasa di tengah pulau. Abyss adalah tempat yang seolah punya nyawanya sendiri. Setiap lapisan punya ekosistem yang berbeda. Hewan, tumbuhan, cuaca, bahkan cara makhluk hidup bertahan di sana, semuanya terasa masuk akal. Rasanya seperti kita sedang melihat dokumenter tentang dunia yang benar-benar ada. Tapi, yang paling menyeramkan justru bukan monster-monsternya, melainkan kutukan Abyss. Semakin dalam kalian turun, perjalanan terasa semakin mudah. Tapi saat mencoba kembali ke atas, tubuh mulai dihancurkan oleh kutukan. Awalnya cuma pusing dan mual, lalu kehilangan indera, halusinasi, pendarahan, sampai akhirnya kehilangan kemanusiaan. Jadi, di dunia Made in Abyss, turun itu mudah. Yang sulit adalah pulang. Konsep sesederhana itu langsung mengubah seluruh cara kita melihat petualangan. Biasanya di anime lain, tujuan akhirnya adalah mencapai tempat paling jauh. Tapi di sini, setiap langkah ke bawah berarti kalian sedang meninggalkan dunia lama sedikit demi sedikit. Dan itulah alasan kenapa setiap keputusan terasa begitu berat. Rico tetap ingin turun demi mencari ibunya. Rex, yang bahkan belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya, memilih menemani Rico tanpa tahu apa yang menunggu di dasar sana. Mereka sadar risikonya, tapi rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Yang membuat Made in Abyss begitu berkesan adalah cara anime ini memainkan emosi penontonnya. 1 menit kalian dibuat tersenyum melihat interaksi Rico dan Rex yang lucu. Beberapa menit kemudian, anime ini menghantam kalian dengan kenyataan yang benar-benar menyakitkan. Dan anehnya, kalian tetap ingin melanjutkan. Karena setiap lapisan baru selalu menyimpan misteri yang lebih besar dari sebelumnya. Siapa sebenarnya yang membangun relik-relik kuno di Abyss? Kenapa kutukan itu bisa ada? Apa yang sebenarnya menunggu di dasar lubang raksasa tersebut? Semakin banyak jawaban yang didapat, justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Inilah yang membuat Made in Abyss berbeda dari banyak anime petualangan lainnya. Anime ini tidak hanya mengajak kita menjelajah dunia yang indah, tapi juga mengajak kita menyaksikan bagaimana rasa ingin tahu manusia bisa menjadi kekuatan terbesar, sekaligus bencana paling mengerikan. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang bilang Made in Abyss bukan sekadar anime petualangan, melainkan perjalanan menuju tempat yang seharusnya tidak pernah dijelajahi.